Bab 1199, Putra Dewa Kaisar Hantu. Di tempat pelelangan, pada sebuah paviliun di pusat kota dinasti Dewa Tianfu. Paviliun ini sangat megah, dipenuhi dengan cahaya, dan sangat luas, sehingga dapat menampung 100.000 orang. Ketika Harliye masuk, tempat pelelangan ini sudah penuh. Setelah melihat sekilas, Harliye tidak bisa menahan diri untuk berkata dalam hatinya, bahwa semua orang yang datang ke pelelangan ini bukanlah orang biasa, termasuk alam suci semu, dan juga ada banyak kultivator yang didukung oleh kekuatan besar. "Hei, kemarilah," kata Guru Yan yang sedang berada di salah satu sudut ruangan itu. Harliye memejamkan mata sambil langsung menuju ke sudut itu. Guru Yan ternyata cukup setia kawan, karena bersedia untuk menyisihkan tempat duduk untuknya. Tepat ketika Harliye duduk, Guru Yan mencondongkan tubuhnya, hidungnya bergerak di sekitar Harliye, dan orang yang tidak tahu akan mengira bahwa dia adalah seekor anjing, sedangkan Harliye adalah kotorannya. "Apakah kamu sakit?" seru Harliye. "Kudengar, kamu pergi mengunjungi tempat pembakaran tadi malam," kata Guru Yan, sambil mengedipkan matanya ke arah Harliye. "Siapa yang memberitahumu? Setelah diramal, kamu memang pergi ke tempat pembakaran." Guru Yan tampak bersungguh-sungguh. "Bukannya aku cerewet, tetapi sering mengunjungi tempat itu bukanlah hal yang baik. Setelah diramal, kamu pasti pergi makan kotoran tadi malam." Harliye pun tampak serius. "Dan rasanya tidak enak," kata Cek Xiayan sambil mengorek giginya. "Aku bisa menebaknya. Dasar dua orang ini." Setelah mendengar percakapan kedua orang ini, orang-orang yang duduk di sekitar mereka melemparkan pandangan yang penuh arti, kemudian mereka memandang ke orang yang makan kotoran tadi malam. "Lihatlah, dia adalah leluhur Huatian." Ketika sedang diamati oleh orang-orang di sekitarnya, Guru Yan menunjuk ke sebuah arah yang tidak jauh dari tempatnya. Mendengar hal ini, Harliye duduk tegak dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Guru Yan, matanya pun tertuju kepada si jubah hitam itu. "Dia menutupi auranya, dan kamu masih bisa mengenalinya." Harliye menatap Guru Yan dengan tatapan tak percaya. "Apakah kamu sedang meremehkanku?" Guru Yan mengeluarkan anggurnya. "Aku sudah menaklukkan siluman dan iblis selama hampir 1000 tahun, jadi aku masih mempunyai ilmu ini, meskipun dia memakai jubah hitam, atau sekalipun dia berubah menjadi kotoran pun, aku masih bisa mengenalinya." "Anda selalu terhubung dengan kotoran," kata Harliye, sambil melihat ke arah leluhur Huatian. "Dia berasal dari alam suci semu, dan bukanlah orang biasa. Dari segi kekuatan, dia tidak lebih lemah daripada Fatong, orang-orang dari Sekte Kaisar Hantu." Ketika Harliye sedang melihatnya, seseorang berteriak karena terkejut. "Sekte Kaisar Hantu!" gumam Harliye, sambil melihat ke arahnya. Di pintu masuk, ada seorang pemuda berambut darah sedang berjalan masuk. Seluruh tubuhnya penuh dengan cahaya ilahi, yang membuat orang-orang tidak berani melihatnya secara langsung, dan di atas kepalanya juga terdapat 2 tanduk, tampaknya dia bukanlah kultivator manusia. Di belakang pemuda itu terdapat 2 pria tua yang juga berasal dari alam suci semu. "Benar-benar sebuah garis keturunan yang sangat mendominasi," kata Harliye sambil menahan pemuda berambut darah dan bertanduk itu. "Ternyata dia sedikit lebih kuat daripada Riando Hua. Dia adalah putra dewa dari Sekte Kaisar Hantu." Guru Yan berkata, "Seperti yang kamu lihat, dia bukanlah kultivator manusia, melainkan sejenis binatang yang jahat. Dikabarkan bahwa nenek moyang mereka adalah binatang pada zaman primitif, dan garis keturunannya sangat mendominasi, yang sebanding dengan tubuh suci." "Binatang yang jahat." Harliye menghela nafas. Dia belum pernah mendengar tentang hal itu, tetapi terdengar seperti guntur,
dan dia adalah binatang yang sebanding dengan binatang buas tauti pada zaman primitif. Garis darah ini tidak lebih lemah daripada Phoenix. Bahkan sekte Kaisar Hantu pun datang. Suara bicara masih memenuhi ruang di bawah. Yang pertama adalah Istana Sofian Ling, dan yang terakhir adalah sekte Kaisar Hantu. Acara pelelangan ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan kita. Itu memang tidak ada hubungannya dengan kita. Menarik. Putra Dewa Kaisar Hantu tersenyum ringan, dan langsung naik ke lantai 3, kemudian tersenyum usil, sambil melirik kamar pribadi dinasti Dewa Tianfu dan Sofian Ling, dengan tatapan mata yang penuh penghinaan. Ternyata dia berhasil melewatinya duluan. Riando Hua menatap putra Dewa Kaisar Hantu itu dengan tatapan suram. Seharusnya Dewi sudah pernah melihat kesaktian putra Dewa Kaisar Hantu. Di dalam kamar istana Sofian Ling, wanita tua berpakaian hitam itu memandang Dewi Bibo. Jika bertarung sendirian, Dewi bukanlah lawannya, apalagi jika satu melawan dua. Semuanya tergantung pada usaha manusia, kata Dewi Bibo dengan pelan. Ekspresi wajahnya tenang, dan matanya masih tertuju pada Harley Ye yang sedang berada di bawah. Kapankah Dewi akan menemuiku? Tanya Harley Ye. Sebentar lagi. Baik, Harley Ye tersenyum. Hei, ambillah semampunya, jangan terburu-buru. Guru Yan mencolek Harley Ye. Aku mengerti. Harley Ye mengorek telinganya. Ikut serta dalam pelelangan adalah cara termudah untuk memancing musuh. Bahkan alam suci semu pun tidak berani menunjukkan wajah aslinya, apalagi dirinya, dan mungkin hanya kedua raksasa seperti Istana Sofian Ling dan Sekte Kaisar Hantu yang berani masuk secara terang-terangan. Harap tenang. Di tengah keributan, sebuah suara yang lembut pun terdengar. Begitu suara ini terdengar, suasana di tempat pelelangan yang ramai pun menjadi tenang, dan semua mata tertuju pada panggung yang tinggi di depan mereka. Di panggung yang tinggi itu, seorang pria tua berambut putih sedang berjalan. Dia terlihat sangat anggun. Dia adalah seorang yang berasal dari alam suci semu. Jika dibandingkan dengan para penjahat, dia lebih terlihat seperti seorang kakek yang baik dan lembut. Orang ini adalah tetua dari dinasti Dewa Tianfu, dan terkenal sebagai Master Changshan di planet Purba. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jangan membuat masalah. Master Changshan ini tersenyum lembut. Aku tahu peraturannya. Kalau begitu, pelelangan dimulai, kata Master Changshan itu, sambil mengeluarkan sebuah pedang pembuluh berwarna merah, dan menggantungnya di udara. Pedang suci yang sangat indah. Terdengar seruan dari bawah panggung, tetapi mereka semua adalah para kultivator dari alam Maharaja, sementara alam suci semu sedang memejamkan mata dan beristirahat. Api merah dari senjata ajaib alam Maharaja, yang mengeluarkan emas merah dan misterius di luar langit, harganya dimulai dari 300.000, penawaran dimulai. 350.000. Aku akan membayar dengan harga 400.000 batu mentah. 500.000, aku yang akan mengambilnya. Ketika Master Changshan ini selesai berbicara, seseorang langsung mulai menawar. Begitu ada orang yang mengajukan penawaran, maka akan ada penawaran berikutnya. Suara teriakan pun terdengar, dan suasananya menjadi sangat hidup. Beberapa penawar sudah bersiap-siap untuk mengajukan penawaran. Dan akhirnya, barang pelelangan pertama planet Purba pun dibeli dengan harga 1 juta, dan hal ini menimbulkan desahan di bawah panggung itu. Sebuah pedang alam Maharaja pun bisa ditawar seharga 1 juta. Di sebuah sudut, Guru Yan berkata sambil menyeringai. Pedang suci itu bukan barang biasa, kata Harley Ye dengan santai. Benar juga. Mutiara ilahi Changlong, yang pernah direndam di dalam darah naga, harganya dimulai dari 300.000, penawaran dimulai. Di panggung tinggi itu, Master Changshan kembali berbicara, sambil memegang sebuah manik-manik spiritual, yang cahayanya memancar ke segala arah.
350.000. 500.000 batu mentah, aku akan mengambilnya. Kamu ingin mengambil mutiara ilahi Changlong hanya dengan harga 500.000. Aku akan membayar 600.000. Kemanakah kamu akan pergi? Ketika pelelangan sedang panas, Guru Yan melihat Harley Ye yang sudah berdiri. Buang air kecil, jawab Harley Ye dengan santai. Tidak bisakah ditahan, kata Guru Yan, kemudian matanya kembali tertuju pada panggung yang tinggi itu, sambil menyaksikan keempat pihak yang sedang menawar dengan antusias. Harley Ye sudah berjalan keluar, tetapi bukan untuk buang air kecil, karena dia mendengar suara Dewi Bibo yang menyuruhnya pergi ke kamar pribadi di lantai 3. Karena mata semua orang sedang tertuju pada pelelangan, sehingga tidak ada orang yang memperhatikannya. Apa? Tepat ketika dia hendak naik ke lantai 3, Harley Ye tidak sengaja melirik ke paviliun tempat pelelangan, dan matanya tertuju pada seseorang di kerumunan itu. Dia adalah seorang pelajar, yang terlihat seperti kutu buku, dan juga terlihat lemah. Meskipun suasana di pelelangan itu sedang panas, tetapi dia tetap tenang, sambil menyeruput teh dengan santai, dan tidak peduli dengan mutiara ilahi Changlong itu. Seorang wanita yang sedang menyamar sebagai pria. Harley Ye bergumam dan tahu bahwa pelajar itu bukanlah seorang kultivator pria. Dia juga menemukan aura yang tidak asing dari si pelajar yang menyamar sebagai seorang pria itu. Siapakah dia? Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Harley Ye berbalik dan berjalan menaiki tangga awan menuju ke lantai 3. Telah meremehkanmu. Ketika Harley Ye baru tiba di lantai atas, si pelajar yang menyamar sebagai seorang pria di kejauhan itu menoleh, dan sedikit tersenyum. Bersambung. Bab 1200. Tidak ingin bertemu dengan siapapun. 400.000. Aku membuka harga 500.000. 700.000. Di tempat pelelangan, seruan datang dan pergi, pemandangannya sangat hidup, bahkan bau mesiu meresap ke seluruh tempat. Benda ketiga di pelelangan adalah gulungan rahasia. Berdasarkan apa yang Guru Changshan katakan, benda itu merekam teknik rahasia zaman prasejarah, dan karena itu, terlalu banyak orang yang berpartisipasi di dalamnya, diantaranya adalah alam suci semu. Saat suasana pelelangan tengah sengit, Harley Ye sudah berdiri di depan sebuah kamar pribadi di lantai 3. Itu adalah kamar pribadi tempat Bibo berada sekarang. Di kiri dan kanan kamar pribadi tersebut, berdiri seorang wanita tua berbaju hitam dan seorang wanita tua berbaju putih. Keduanya seperti dewa pintu, berdiri dengan sangat tegak seperti lembing. Ketika melihat kedatangan Harley Ye, wajah mereka menjadi gelap. Nak, dia bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan. Wanita tua berbaju hitam itu mendengus dingin, jangan berharap. Paham, kata Harley Ye sambil menutup telinganya. Kalau sudah mengerti, kenapa tidak pergi? Apakah kamu ingin mencari mati? Bibi, biarkan dia masuk. Seruan lembut peri Bibo dari kamarnya. Baik, Dewi. Wanita tua berbaju hitam dan putih menjawab, lalu melirik Harley Ye. Lirikan mereka memiliki arti bahwa setelah masuk, katakan apa yang harus dikatakan, dan jangan katakan apa yang tidak seharusnya dikatakan, karena jika tidak, akan berakibat sangat serius. Harley Ye mengerutkan bibir dan melangkah masuk ke gerbang cahaya. Setelah masuk, tempat ini memiliki pemandangan lain dari yang dilihat. Kamar pribadi adalah dunianya sendiri, dengan panjang 30 kaki, elegan dan unik, bahkan meja dan kursi terbuat dari langit biru dan batu giok putih, yang sangat berharga. Harley Ye melihatnya sambil menghela nafas, diam-diam memikirkan kekayaan dinasti Dewa Tianfu, bahkan kekayaan kota Youdu di bintang Suzaku pun jauh tertinggal. Dewi Bibo berdiri dan menatap Harley Ye dengan tenang.
Harley Ye tersenyum dan melangkah perlahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia mengulurkan telapak tangannya untuk menjangkau kerudung Dewi Bibo. Dewi Bibo sedikit mengernyit, sebuah cahaya dingin melintas di matanya yang indah. Belum ada kultivator laki-laki yang berani memperlakukannya seperti ini. Kerudung yang ia kenakan juga memiliki arti, yaitu apabila melepas kerudungnya, maka orang itu harus menikahinya. Dewi Bibo tidak bergerak, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya peri. Mata kaleidoskop. Harley Ye tercengang, telapak tangannya terpaku di udara. Ia tidak menyangka bahwa Dewi ini memiliki mata yang sama dengan Rani Si. Dalam keadaan linglung, Harley Ye tiba-tiba merasakan kilatan di depan matanya. Pemandangan berubah drastis. Ini adalah sebuah dunia ilusi, aneh, seperti mimpi. Fantasi. Harley Ye tercengang, ekspresinya sedikit heran, seolah akan terjebak tanpa disadari. Dewi Bibo masih berdiri dengan anggun di kamar pribadi. Ketika melihat Harley Ye lagi, telapak tangannya yang terentang, terpaku di udara, atau bisa dikatakan, seluruh orangnya terpaku di sana seperti patung. Harley Ye terjebak oleh teknik ilusi Dewi Bibo, kesadarannya masih dalam ilusi. Mata Dewi Bibo yang indah, menatap Harley Ye dengan tenang, tatapannya kembali menunjukkan kebingungan. Tidak tahu kenapa, kultivator pemuda di depannya ini memberinya perasaan tidak asing yang tidak dapat dijelaskan, seolah pernah melihatnya sebelumnya, tetapi tidak dapat mengingatnya. Dia selalu merasakan sakit di hatinya ketika menatapnya. Apakah sudah cukup melihatnya? Kata-kata halus terdengar, dan tampilan kusam Harley Ye menunjukkan senyuman. Kamu. Ekspresi Dewi Bibo berubah. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang level langit akan mematahkan segudang ilusinya. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup ringan, kerudungnya terlepas, yang juga dilepaskan oleh Harley Ye. Kerudung polos terlepas, akhirnya mengungkapkan wajah cantik yang tiada taranya. Fitur wajahnya yang halus dan berkilau seperti diukir oleh pelukis supranatural, sangat sempurna. Pemuda yang tidak sopan. Wajah Dewi Bibo sedingin es, ia langsung mengangkat tangannya, tetapi sebelum ia bergerak, sebuah cahaya peri terbang ke arah wajahnya dan masuk di antara alisnya. Seketika, tubuhnya yang halus bergetar, langkahnya terhuyung-huyung, dan ekspresinya langsung menjadi menyakitkan. Dewi Bibo menutupi dahinya dan mendesis, matanya yang sebening air, serta cahaya peri yang terus melebur ke dalam lautan kesadarannya. Kebingungan perlahan-lahan menghilang, ingatan yang tertutup pun perlahan terbuka. Tidak tahu sejak kapan, jejak kebingungan terakhir di mata Dewi Bibo yang indah menghilang setelah bersuara. Kamu, Harley Ye. Dewi Bibo menatap Harley Ye dengan linglung, matanya berlinang air mata. Dia mengenali Harley Ye di dalam jiwanya. Desi, selamat datang kembali. Harley Ye tersenyum dengan air mata, juga dengan waktu yang terbuang sia-sia. Harley Ye, sudah 100 tahun. Desi tersedak, melangkah maju dan membenamkan dirinya ke pelukan Harley Ye, wajahnya basah oleh air mata. Di kamar pribadi muncul suasana hening, beberapa wanita tersedak ketika melihat Desi memeluk Harley Ye seperti itu. Harley Ye tersipu, tubuh suci yang sekuat tulang baja dan besi, dipeluk oleh Desi sampai remuk. Tetapi, Desi tidak mengetahuinya, jari-jarinya memeluk erat Harley Ye dengan seluruh kekuatannya, seperti ingin menyatu dengan tubuh Harley Ye, karena takut semua yang ada di depan matanya adalah ilusi. Bisakah kita berbicara dengan baik? Harley Ye terbatuk kering. Biarkan aku memelukmu sebentar lagi. Desi masih memeluk, tidak hanya tidak melepaskan, melainkan semakin mengeratkan pelukannya. Pipinya yang basah oleh air mata terbenam dalam pelukan Harley Ye, menghirup auranya dengan rakus. Kalau begitu, peluklah sebentar lagi.
Sudut mulut Harley Ye berdarah, tidak tahu apakah itu karena dicacah oleh hukuman ilahi atau karena dipeluk Desi. Hormat dewa. Ketika keduanya berbicara, suara wanita tua berbaju hitam dan putih terdengar di luar pintu. Apakah Dewi ada di dalam? Riando Hua masih berpura-pura lembut dan anggun, tersenyum ramah, tetapi ada cahaya cabul dan jahat di matanya. Ada. Wanita tua berbaju hitam dan putih menjawab. Dengan panik. Mohon kedua senior sampaikan pesanku untuknya, aku. Tidak. Sebuah suara dingin Desi terdengar dari kamar sebelum Riando Hua selesai berbicara. Dewi, ini. Aku tidak mau bertemu dengan siapapun. Desi menyela ucapan kedua wanita tua. Bagus sekali. Riando Hua tertawa dingin, ekspresinya sedikit muram. Dia adalah putra dewa yang sangat mulia, tetapi ia malah ditolak 2 kali begitu saja. Awalnya, Riando Hua berpikir bahwa Desi akan tertekan setelah bertemu putra dewa kaisar hantu, bahkan pasti akan datang untuk memohon padanya, sementara kedatangannya kali ini memiliki maksud, yaitu jikalau memungkinkan, dia tidak akan keberatan melakukan hubungan intim dengannya di kamar pribadi pelelangan. Mendengar erangannya sungguh suatu hal yang menyenangkan. Tetapi, semua yang terjadi saat ini adalah di luar dugaannya. Desi tidak hanya tidak memohon kepadanya, tetapi juga menolaknya. Maaf putra dewa, Dewi dia. Tidak perlu berkata apa-apa lagi. Riando Hua tiba-tiba berbalik dan pergi sebelum kedua wanita tua berbaju hitam dan putih selesai berbicara. Hei, kedua wanita tua berbaju hitam dan putih menghela nafas sambil menatap gerbang cahaya. Dewi, ada apa denganmu? Aku hanya tidak ingin bertemu dengannya. Di kamar pribadi, Desi sudah melepaskan Harley Ye, tetapi masih merasa canggung. Wow, ketika melihat Harley Ye akan duduk lagi, Desi mendapati Harley Ye duduk sambil memegangi pinggangnya, tulang punggungnya remuk oleh karena pelukan Desi. Harley Ye masih tidak percaya bahwa wanita lemah seperti dia, ternyata memiliki kekuatan yang begitu besar. Apakah kamu baik-baik saja? Desi melangkah maju, dan masih merasa canggung. Aku tidak akan mati. Harley Ye melambaikan tangannya, menyeringai dan menjalankan pelatihan tubuh barbar. Aku terlalu bersemangat. Desi tertawa dan berjalan ke belakang Harley Ye untuk meremas bahunya, menuangkan ilmu murni ke dalam tubuh Harley Ye. Dia masih tidak percaya dengan semuanya. Paham. Selain aku, siapa lagi yang kamu temukan? Yunani Xie, Joy Li, Manda, Elang dan Kaisar Mila dinasti Dacu. Kata Harley Ye, lalu mengumpulkan banyak hal ke dalam ingatan dan menyalurkannya kepada Desi. Ada terlalu banyak cerita untuk diceritakan dalam 100 tahun ini. Desi menerima kesadaran ilahi, tetapi setelah mencernanya, matanya penuh kesedihan. Terlalu banyak orang yang belum ditemukannya seiring waktu berjalan, termasuk ayahnya dan bibinya, serta Alones dan Yuda Zuge. Namun, Desi pada akhirnya tetap tersenyum, karena cerita akhirnya masih bagus. Orang-orang yang bereinkarnasi berada di domain puluhan ribu surgawi, hanya saja tidak tahu tepat di mana mereka berada. Jadi, dengan memberi mereka cukup waktu, maka pasti akan menemukan mereka. Memikirkan hal ini, Desi memandang Harley Ye dan seketika merasa sedih. 100 tahun, kegelapan tanpa batas. Dia pasti mengalami banyak penderitaan. Bersambung.